Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa TVRI Kopri dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia dalam program Penyejuk Kalbu, dan juga kami sangat senang sekali bisa kembali bersama kita dan bertatap muka dalam program kita Penyejuk Kalbu. Alhamdulillah, di studio kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Haji Samsudin Muir MA, yang mana beliau ini adalah wakil dari Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah khair. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di studio juga hadir teman-teman kita dari Universitas Islam Sultan Said Qasim Riau, yaitu dari Fakultas Usuluddin. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang sangat hangat sekali, tema yang sedang bomnya pada saat sekarang ini, yaitu mengenai kontes Miss World dalam pandangan Islam. Namun sebelum kita bahas dalam tema ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Karimuddin dan juga Sari Tilawah Nasrul Al-Fatah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu
sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang jahanam, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Riau Kepri dimanapun Anda berada, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, maka bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa tema kita pada sore yang berbahagia ini adalah kontes Miss World dalam pandangan Islam. Jadi kita akan membahas tema yang sangat penting sekali. Karena mengapa demikian? Karena di Indonesia itu Miss World itu baru saja dilaksanakan, dan itu menuai banyak sekali perbincangan dan juga pertentangan di kalangan masyarakat. Jadi bagaimana sebenarnya kedudukan konteks Miss World ini dalam pandangan Islam? Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Baik Ustadz, kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan kontes Miss World di negeri asalnya, serta bagaimana tanggapan penduduk tersebut, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sore ini memang kita membahas dalam beberapa menit ke depan ini suatu isu yang begitu besar sekali. Kenapa saya mengatakannya besar? Karena ini diadakan di negara yang mayoritas Islam. Umat Islam. Padahal di negara asalnya sendiri, di Inggris sana, atau di Eropa, demikian juga di Amerika, tak semua mereka setuju acara-acara seperti ini, Mesut dan segala macam namanya. Nah, bahkan pada tahun kepada yang ke-6, Mesut yang ke-60 2011 itu ditantang habis-habisan. Para kaum feminis mereka buat demonstrasi besar-besaran mengutuk tidak menyetujui acara tersebut. Bahkan ada seorang penulis Inggris juga, Amerika, grup yang dikutip oleh seorang penulis Indonesia. Ada saya lampirkan dalam tulisan saya di Riau Pos hari ini. Beliau juga mengecam acara Miss World tersebut. Bahkan menyebutnya tak ada bedanya dengan pertandingan hewan ternak. Dia samakan seperti itu. Kenapa? Karena bagi negara-negara kapitalis, ini wanita ini dijadikan sebagai ajang bisnis untuk mempopulerkan segala produk yang dia buat. Cobalah kita bayangkan, mau diluncurkan mobil, kok perempuan pula tuh berdiri itu? Betul. Dengan gaya seksinya. Emang kita mau beli mobil tuh beli perempuan? Atau kita beli mobil dapat perempuannya? Nah, coba kalau betul-betul seperti itu, silakan dibuat. Iya. Nah, yang di iklan itu apa? Ban mobil. Ada cewek seksi sampai gitu. Betul, coba ya, itu hanya kata apa, untuk menambah libido untuk orang-orang konsumen, menarik perhatian. Padahal tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Sama dengan Miss World yang dibuat di Indonesia maupun di luar negeri sana, di tanah-tanah Eropa sana, tidak akan jadi masalah kalau yang dipertandingkan dalam Miss World ini bukan perempuan.
kambing umpamanya, lembu, sapi, takkan jadi masalah. Nah, biarlah beribu mesut dibuat tiap bulan pun tak apa-apa. Tapi ini masalahnya perempuan yang dieksploitasi, diperdagangkan dalam segala misi. Ini kan misi media massa semua. Media-media pertama negara kapitalis, perdagangan begitu besar. Nah, kita tahu sendiri yang diperlombakan itu apa, kan? Cobalah kita lihat bagaimana standar penilaian mereka yang tertulis di berbagai media massa, kan? Tubuh perempuan, nauzubillah. Nah, inilah yang dipertentangkan. Sedangkan negara kita kemarin sudah heboh-heboh masalah pornografi, sudah dibuat undang-undang segala macam, kok masuk juga seperti ini. Nah, ini di Bali, memangnya Bali ini bukan negara Indonesia apa? Iya. Ini satu gambaran yang perlu kita apakanlah. Bahkan segala elemen umat Islam, termasuk MUI sendiri, sudah menyatakan jangan acara ini diselenggarakan di negara yang mayoritas Islam. Jangan. Nah, itu, tapi tanggapan tidak ada. Semua udah bersuara, ormas Islam semuanya bersuara, nah, tapi tidak ada tanggapan. Makanya kata Syekh Ma'ruf Amin terakhir-akhir dia berkomentar, kalaupun tak didengar kata kami, jangan nanti kami dimarahi kalau ada risiko terjadi. Nah, mungkin saja nanti FPI mengamuk nanti. Nah, itu tak mustahil. Jangan kita pancing harimau lagi tidur kan. Ini contoh, ini yang perlu kita ceritakanlah apa persoalannya. Tanggal 8 sampai 28. Itu dibuat di Indonesia. Kata mereka untuk promosi Indonesia ke ajang internasional. Padahal negara lain itu mempromosikan negaranya dengan keahlian para ilmuwannya. Bukan seperti itu. Nah, coba kita lihat sendiri ya. Banyak kok ilmuwan kita yang wanita-wanita yang begitu hebat. Nah, tapi mereka tak masuk dalam untuk mensosialisasikan negara kita. Kenapa? Kurang cantik dan sebagainya. Ini satu gambaran yang ada di kita, yang jelas di negara asalnya pun hal seperti itu tidak selamanya mereka terima. Itu sebagai gambaran pertama. Baik Ustaz, menarik sekali. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga teman-teman yang ada di studio. Tadi jelas sekali bahwasanya ternyata di negara asalnya sendiri Miss World ini juga ditolak gitu Ustaz ya. Tapi mengapa di Indonesia itu banyak kalangan yang juga menerimanya. Kemudian juga bisa kita bahas sebenarnya bagaimana perintah menutup aurat dalam pandangan Islam ini. Karena Miss World yang dilaksanakan di Indonesia tersebut benar-benar membuka aurat mereka. Dan ini bagaimana menurut pandangan Islam Ustaz? Oke. Pertama sekali, satu yang perlu kita ingat, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak melihat jasad Anda, Allah tak melihat bentuk rupa Anda. Yang Allah lihat bagaimana keimanan Anda. Nah, kan ini. Ini dasar utama penilaian Islam. Walaupun orangnya tak cantik tapi imannya baik, itulah yang mulia di hadapan Allah. Kita kenal siapa? Bilal bin Rabah, seorang yang Afrika hitam, tapi dia lebih mulia dari Allah ketimbang yang lain. Ini satu gambaran, tidak menilai rupa bentuk. Ini satu yang perlu kita pegang dulu. Bagaimana Islam menilai umatnya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam masalah seperti ini, yang bersangkutan dengan itu, sebelum datangnya Islam, ini kan perempuan tidak ada kedudukannya. Mereka tidak punya hak, mereka tidak punya hak hidup, mereka tidak punya hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Bahkan para filosof-filosof Yunani pun mempertanyakan apakah perempuan itu punya ruh atau tidak. Coba baca nanti dalam pemikiran mereka. Nah, itu nampaknya mendiskreditkan wanita. Tidak ada hak bagi mereka. Nah, setelah datangnya Islam, diberilah suatu gambaran ataupun kedudukan yang begitu mulia sekali. Nah, untuk menjaga hal seperti itu, ada rambu-rambu yang diberi oleh Islam agar bisa terjaga dalam pergaulan dan sebagainya.
Contohnya saja, kalau seandainya sudah dewasa, ini ada dalam Al-Quran disebutkan, sebagaimana ya bani Adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan pakaian. Bahan-bahan untuk buat pakaian sudah kami turunkan semua. Itu Anda pergunakan semua untuk menutup apa? Pertama menutup aurat. Di samping menutup aurat, untuk perhiasan diri. Nah, ini pertama sekali. Gambaran dalam Islam adanya perintah untuk itu. Ketika Asma binti Abu Bakar sudah dewasa, datang ke rumah Nabi dengan pakaian tipis dan sebagainya, Nabi panggil Asma sendiri dulu. Nabi langsung mengatakan, ya Asma, innal mar'ata iza balagatil mahid lam taslu ayyura minna illa hada wa hadam. Kata Rasulullah, ingat Asma, kalau udah perempuan itu kalau udah dewasa, udah sampai masa haid, tak boleh lagi dilihat kecuali ini dan ini. Nah, ini Nabi pasyara fi wajhi wa kaffaihi. Nabi mengisyaratkan ini dan ini. Ini riwayat hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini juga sebagai dasar oleh mayoritas ulama mengatakan bahwa perempuan, kita laki-laki juga berkewajiban menutup aurat. Dan gunanya ya pertama untuk menjaga kemuliaan dirinya. Bukan diperdagangkan seperti itu. Diperjualbelikan oleh media massa dan sebagainya, oleh orang-orang bisnis. Nah, Islam membuat aturan seperti itu. Nah, bukan hanya itu aja, bukan hanya perempuan, laki-laki juga seperti itu. Kita juga diwajibkan untuk aurat dan juga kita dilarang untuk melihat mereka. Pernah sekali Abdullah bin Ummi Maktum kan sahabat Nabi buta. Tapi walaupun buta, beliau tuh kalau tidak ada Bilal bin Rabah, tidak ada Abdullah bin Umar, dia tukang azan di Masjid Nabawi itu. Tukang azan ketiga. Datang ke rumah Nabi. Di rumah Nabi ada istri Rasulullah, ada. Ada di rumah. Sementara Abdullah bin Ummi Maktum ini buta. Nabi tetap melarang istrinya untuk melihat kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Mereka mengatakan, loh kenapa dilarang? Dia kan tak nampak kami. Dia kan tak bisa melihat kami. Kami dia buta. Kata Nabi, apakah Anda tak bisa melihat mereka? Dia akan nilai sebaliknya. Dia memang ternampak, tapi ente kan nampak dia. Itu makanya ada istilahnya hijab untuk istri Nabi. Wa qanna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini nanti kita bahas. Begitu. Bahkan seorang sahabat Jabir bin Abdullah jumpa Rasulullah. Rasulullah, masalah begini, kalau kita keluar jalan segala macam, nampak jugalah. Tapi kadang sepintas nampak. Kata Nabi, kalau sepintas okelah. Tapi Nabi memerintahkan untuk memalingkan pandangan. Ini Islam. Sementara di Miswud sengaja dibuka ditengok. Ingat 2011, tahun 2011 di Amerika sudah dibuat the most beautiful vagina contest. Tahun 2011 di Amerika sudah dibuat kontes perlombaan vagina. Allah. Para juri dikasih kacamata pembesar biar bisa menengok, mengukur mana yang dapat juara. Coba bayangkan. Ini kalau Miswud seperti ini mulai merambat ke tanah air, nanti tak mustahil. Ya seperti itu juga akan masuk ke kita. Nah, ini penjagaan yang diberikan oleh Islam. Bagaimana bisa terjaga kemuliaan laki-laki dan perempuan dalam berpakaian, kemudian dalam aspek melihat juga. Baik Ustaz, menarik sekali berbicara mengenai menutup aurat ini Ustaz ya. Mungkin banyak di antara kita yang menganggap kadang-kadang ketika kita ingin menutup aurat, ada orang lain menghalanginya. Dan ketika orang lain tidak mau menutup aurat, mereka berkomentar, ini adalah hak saya dan saya berhak untuk ini. Itu adalah salah satu pendapat dari sebagian kaum muslimin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang ada di studio, mungkin ada pertanyaan mengenai tema yang kita bahas pada saat ini karena memang sangat hangat sekali tentang kontes Miss World dalam pandangan Islam. Mungkin ada? Oh, baik, silakan sebutkan nama dan dari fakultasnya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Chandra Lesmana dari Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis Internasional. Baik Ustadz, di sini saya ingin menanyakan di situ Miss World Indonesia ya. Jadi apakah ada Miss World yang Islami gitu? Terkadang ada juga yang berbentuk berbaur Miss World, tetapi ditampilkan itu promosi jilbab gitu. Yang jilbabnya itu tidak seperti aturan Islam, tidak menjulur sampai ke bawah dada gitu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman kita Oki Chandra Laksamana. Ini jelas sekali pertanyaannya, bagaimana kalau Miss World ini ada yang berbentuk Islami gitu Ustaz? Mungkin bisa langsung dijawab. Sekarang begini, kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Nah, dah itu jelas. Laki-laki Allah perintahkan kita untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan yang berkaitan dengan seksual. Karena umumnya kan lewat pandangan. Setelah pandangan pun tersenyumlah dia. Setelah tersenyum mulailah assalamualaikum. Setelah assalamualaikum mulailah tanya HP, kapan jumpa, buat mau'id segala macam, dah terjadilah segala macam yang terjadi. Kan semuanya dari awal di situ. Makanya yang kedua juga Allah mengatakan wa qulul mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minna wal yadribna bi khumurihinna ala duyubihinna. Juga menjelaskan seperti itu. Perempuan juga seperti itu, jaga pandangan kepada yang bukan mahramnya. Kemudian menutup aurat yang betul-betul menutup aurat dari ini biasa jilbab yang betul-betul menutup ya, bukannya sekedar gaya saja. Nah kemudian kalau begitu sistem yang dianjurkan, memang mayoritas ulama menyebutkan, boleh kita lihat dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Zuhaili, Wahbah Zuhaili dalam surah An-Nur yang menafsirkan ayat 30-31, mayoritas ulama mengatakan tak boleh baik perempuan terutama sekali melihat kepada laki-laki. Demikian juga laki-laki. Nah, namun mereka alasan mereka ini kepada dalil tadi yang saya ceritakan tadi. Orang buta saya datang ke rumah Nabi larang istrinya melihat si buta ini, Abdullah bin Maktum. Itu kan menunjukkan dasar. Ini yang dipegang oleh mayoritas ulama. Namun begitu, sebagian ulama pula berdalil dengan cerita hadis dan juga sahih yang menyebutkan Aisyah pernah melihat laki-laki Al-Habsyah yang bermain di Masjid Nabawi. Yang mereka menyanyikan lagu-lagu semangat perang, membahagiakan diri pada hari raya. Aisyah minta tolong sama Nabi, tolong saya mau melihat. Nabi depan, Aisyah belakang melihat. Setelah selesai, oke, pulang. Nah, ini juga sebagai dasar kata ulama kita, boleh kok laki-laki perempuan melihat atau laki-laki melihat dengan syarat terjaga dirinya dan betul-betul menutup aurat dalam tidak berdekatan atau berdempet-dempet segala macam lah. Nah, ini sebagai landasan membolehkan kata Syekh Wahbah Zuhaili. Untuk saat sekarang ini, kata dia, lebih baik yang pendapat inilah kita pakai. Karena sekarang memang keadaan seperti ini. Nah, kalau begitu kondisinya, kita buatlah Miss Muslimah. Muslimah. Itu udah terjadi, udah ada. Udah ada. Kemarin SMS di HP saya ada berapa kali masuk. Ada Ustaz. Mengatakan, "Cemana tulis Pak Ustaz hari ini tentang mengutuk Miss World." Sedangkan kemarin ada yang muslimah yang dihadiri oleh anggota MUI ikut hadir lagi. Saya mengatakan, coba ingat sama siapa wanita itu menunjukkan kecantikannya? Coba. Betul Ustaz. Yang bukan mahram. Apa dibolehkan? Enggak boleh. Bukankah tabarruj yang dimaksud dengan tabarruj wa qanna fi buyutikunna wala tabarrasna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu coba tengok Mu'jam Al-Wasit, di situ sebutkan al-tabarruj al-mar'ah atau azharatil mar'ah zinataha wa mahasinaha li ghairi zawjiha. Tabarruj itu wanita menunjukkan perhiasan, menunjukkan kecantikannya kepada orang laki-laki yang bukan suaminya. Bukan mahramnya. Yang bukan suaminya. Suaminya. Coba. Ya.
Nah, itu berarti acara itu menunjukkan kepada bukan Suami. suami. Siapa yang bisa membolehkan itu? Siapa? Nah, Ustaz. Nah, kan? Itu makanya kalau disebutkan Miss atau Miss Muslimah, ke tahapan namanya tak ada. Oh, promosi jilbab, sosialisasi jilbab, jual aja lah cik jilbab tuh. Tapi jangan jual beliau tuh. Promosi. Kan? Yang dipromosi itu jilbab itu beliau tuh. Kan itu aja masalahnya. Make up ada juga Ustaz ya. Dipromosikan. Ini itu makanya dalam masalah seperti ini ada kita meletakkan dulu masalah-masalah yang betul-betul oke, tidak dibenarkan seperti itu. Sedangkan melihat aja orang meminang dalam Islam pun kan ada batas, dibolehkan melihat, tapi melihat kan ada batasnya. Nah, Yang dilihat apa? Kan? Nah, ini menunjukkan yang atas nama Islam seperti itu pun tak juga bisa diterima. Karena wanita tak dibolehkan menunjuk kecantikannya di hadapan yang bukan mahram, apalagi yang bukan suaminya. Nah, itu cik masalahnya. Jadi begitu apanya? Menarik sekali. Soalannya. Baik pemirsa TVRI Recovery dimanapun Anda berada, teman-teman yang ada di studio, sangat menarik sekali bahwa jelas sekali bagi kita bersama ketika seorang perempuan itu menunjukkan kecantikannya dan tidak pada suaminya itu sangat dilarang dan dicela dalam agama Islam. Baik teman-teman yang ada di studio, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman? Masih ada? Oke, baik, silakan sebutkan nama dan alamatnya gitu. Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Baitul Izhar Rusaini dari Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis. Baik. Di sini Ustadz yang saya mau tanyakan bahwa Ustadz telah mengatakan tadi bahwa perempuan itu sangatlah terpelihara terutama dalam auratnya. Ya, sekarang di iklan-iklan Ustadz seperti iklannya kulkas atau iklannya sabun itu kaitan sekali dengan perempuan. Yang lebih anehnya lagi adalah iklan oli pun Ustadz berkaitan dengan perempuan. Ya, baik. Ini sangat janggal sekali bagi saya Ustadz ya. Kemudian apa tindakan kita sebagai umat Islam ini dan terutama pemimpin kita terhadap Miss World tersebut? Apa yang harus kita lakukan terhadap konteks Miss World tersebut Ustadz? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman kita Baitul Husaini. Mungkin bisa langsung dijawab Ya, Ustaz. kita ini aja. Sebagaimana dijawab yang seperti ini, kondisi ini yang dijawab oleh Ketua Ormas Islam di Indonesia. Kayak Haji Sheikh Said Agil. Serot. Beliau juga Ketua PBNU. Mengatakan kami hanya bisa memberikan, menyatakan, menyebutkan kepada pihak penguasa bahwa kami menolak acara ini. Karena tidak sesuai dengan Islam, tak sesuai dengan budaya Indonesia, dan tak sesuai dengan peradaban kita. Cuma walau bagaimanapun kami tak akan bertindak secara kekerasan untuk membatalkan acara tersebut. Kan begitu cara mereka menyikapinya. Ini persatuan ormas-ormas Islam di sana memang. Nah, memang kita begini, kalau kita lihat memang, kalau kita lihat struktur ini kan ini mungkar, ini kan perkara mungkar nih. Sama dengan melegalisasi perkara-perkara mungkar seperti itu di tengah-tengah umat. Nah, kalau kita melihat dalam sebuah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Itu memang jelas. Yang bisa mencegah dengan kekuatan tentu para penguasa. Mereka yang punya kekuatan. Kalau tak punya kekuatan, cegah dengan lisan, suara, tulisan, dakwah, kasih tahu sebegini-begini, berdakwah segala macam. Tak juga bisa. Kuasa tak punya, nak bercakap pun tak pandai, nak menulis pun tak tahu. Berdoa lah habis solat, batalkan Allah mesuruh doakan begitu. Atau saya tak menyetujui. Jangan termasuk saya bahagian dari orang mereka, karena kita termasuk dari bagian Indonesia. Itu ini jalurnya. Nanti kalau dibuat macam tindak mungkin kekerasan atau macam mana ya. Sekarang coba lihatlah ya. Tembak menembak sekarang kan biasa aja sekarang nih. Iya, banyak sekali terjadi. Polisi mati lah, toke sawit meninggal lah, segala macam. Baca koran hari ini.
Banyak sekali Ustaz ya. Dari mana Pak pistol datang? Jangan pula begitu untuk kekerasan. Tengok malam tu habis miswut semua dah. Tergelimpang. Ini tidak kekerasan seperti ini pun tak dibenarkan. Karena mudaratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya akan kita raih. Akhafu dararain di mana? Kita kembalikan kepada orang yang berkuasa. Sama dengan Majelis Ulama Indonesia, kami hanya menyatakan ini tak dibenarkan. Tolong, itu tinggal penguasa bagaimana. Kalau tak mau dia dengar, tengok nanti. Tengok nanti bagaimana akibatnya. Karena jelas dalam Al-Quran itu kan jelas sekali atau dalam hadis, bahkan dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan masalah masalah fahisyah. Apabila berkembang perbuatan-perbuatan maksiat seperti itu berkembang fi qaumin pada suatu kaum illa fasha fihim at-ta'un wal auja. Kalau berkembang perkara-perkara seperti itu di kalangan suatu umat Islam, umat yang beriman, nanti tengoklah kata hadis Nabi, ini riwayat Imam Ibnu Majah, akan Allah turunkan berbagai penyakit. Kelaparan bisa saja dalam bentuk kemerosotan ekonomi. Tengok rupiah berapa sekarang? 12.000 cik atau dolar. Apa makna lagi? Sangat tinggi sekali. Ini habis miswut ni mungkin 25.000 rupiah tu. Allah. Satu dolar. Bisa jadi. Nah, Ustaz. Ini contoh. Udah banyak sudah pelanggaran yang dibuat, ini hasilnya. Bahkan negara tetangga, Malaysia segala macam, Brunei tak mau. Mereka juga ditawarkan kok ini. Tak mau mereka. Enggak mau Ustaz ya. Tapi celakanya Brunei utus. Utus sama dia, delegasi dia. Dia utus satu. Diutusnya. Karena dia mikir Indonesia aja buat. Kan? Sebagai contoh loh kita nih, negara terbesar di permukaan bumi Islam, negara Islam terbesar di dunia Ustaz ya. Kalau pergi ke Arab nanti tanya dari mana? Indonesia, daulah kabira. Bangga kali orang Arab. Oh, ini suatu negara Islam terbesar. Kan bangga kali dia. Karena dia belum ke sini. Belum nampak sebenarnya. Di sini dia baru pening kepala dan nengok. Itu aja sebagai kita ikut aja jalur hadis ini. Yang punya kekuasaan bertindak dengan kekuasaan dia miliki. Kita punya pengetahuan bisa mengomentarinya dengan ilmu yang kita miliki. Yang tidak punya apa-apa berdoa kepada Allah agar dirinya tak masuk dalam mungkarat seperti ini. Itu jalurnya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang ada di studio. Baik, gini Ustaz, ketika kemaksiatan itu dilegal dan disetujui oleh suatu negara, mungkin dari segi pemimpinnya yang menyetujui gitu Ustaz ya. Mungkin apa sebenarnya akibat dari hal tersebut? Apakah berdampak kepada masyarakatnya nanti atau kepada pemimpin saja? Bagaimana nih Ustaz? Ini jelas, ini ada hadis panjang ya. Tadi ada sebuah hadis Imam Riwayat yang saya sebut, saya ringkas potongan awalnya aja. Nabi menyebutkan lam tazhar al-fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha. Tidak akan nyata suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan, suatu pornografi, perzinaan dan sebagainya di suatu kaum, di suatu bangsa, di suatu penduduk illa fasyafiha at-ta'un wal auja. Melainkan akan turun di suatu daerah itu berbagai penyakit dan berbagai krisis ekonomi. Sekarang kita jujur aja mengakui penyakit AIDS sampai sekarang apa obatnya? Tak ada. Belum ada Ustaz ya, belum ditemukan Ustaz ya. Itu kan ulah karena kebebasan seperti itu. Tak ada obat sampai sekarang. Ini contoh. Itu contoh. Kalau seandainya di kita dibuat seperti begitu juga, coba akan merebaklah semua seperti ini. Akan krisis ekonomi akan timbul. Kenapa? Karena murka Allah akan turun tanpa ada rahmat lagi. Tidak ada rahmat lagi, rezeki yang diturunkan. Kan inilah mungkin masalah yang akan timbul di samping kerusakan ya, kerusakan bagi kalangan remaja terutama sekali. Kita aja sebelum ada seperti itu aja masalah internet segala macam ini kan udah problem besar nih.
Internet di kamar masing-masing semua. BB aja bisa buka internet masing-masing di kamar. Tengok segala macam. Tak ada apanya. Tak ada yang menghalang. Ingat lebih kurang setahun yang lalu Menteri Komunikasi Tupatul Sembiring ya. Itu mengatakan ada 5.000 lebih website yang jahanam itu dihapuskan. Itu dihapuskan 5.000, muncul 5 juta. Kan? Itu dia. Mentang terbuka. Itu di kamar masing-masing seperti itu. Cobalah bayangkan macam mana kita mengantisipasi seperti itu. Coba. Ini dibuka lagi ya yang legal seperti itu, ditunjukkan seperti itu. Oh, ini memakaikan pakaian katun, pakaian batik Indonesia dengan oleh Misud ini. Kenapa mereka? Kenapa tak ibu presiden aja disuruh pakai? Disuruh tampil ibu pakai kan lebih terhormat ketimbang seperti itu. Ini contoh aja. Ini kan itu maka mereka mengatakan menutupi kedok Misud ini, mereka mengatakan 3B itu. 3B ya. Yang disebut dengan beautiful brand and behavior. Kata mereka, pertama kecantikan, yang kedua otak. Padahal tapi pintar tuh biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Otak yang ketiga kepribadian. Kepribadiannya, jiwa sosial. Tapi padahal itu kan kedok aja. Padahal inti pertamanya kan beautiful aja. Buktinya banyak yang pintar-pintar kok perempuan Indonesia kok tak ditampilkan di situ. Kenapa? Karena ukurnya kurang pas. Yang pendek lah, yang kurang cantik segala macam lah. Nah, itu membuktikan tujuan utamanya beautiful itu bukan lain. Jelas. Beauty-nya itu. Nah, ini masalahnya itu kedok semata-mata. Maka untuk seperti itu jangan terpancinglah buat muslimah segala macam yang seperti tadi. Tak ada gunanya. Karena Islam bukan seperti itu. Kenapa? Karena begini seringkasnya, agar tidak terjebak dengan tabaruj yang diharamkan oleh Al-Quran tadi, jahiliyah. Pertama sekali yang bisa lihat dalam kitab Al-Halal Wal-Haram yang tulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, bahwasanya perempuan itu betul-betul berpakaian menutup aurat dan tidak tipis. Kalau tipis kan nampak juga. Atau tidak ketat, nampak juga. Kan? Tapi betul-betul lebar, longgar, tertutup. Kemudian tidak bergaul secara dekat, bebas. Makanya ya, di kampus itu coba baca dalam kitab Hukmul Islam fil Ikhtilat. Seluruh ulama Arab fatwanya situ semua. Tidak membolehkan di kampus itu campur mahasiswa laki-laki dan perempuan. Ente campur tak? Wah ya ini satu itu ada kitab sama saya ada, nanti boleh saya kasihkan. Nah, Ustaz. Semua ulama negara Arab tak bolehkan. Makanya kami kuliah di Al-Azhar dulu, tah mana kampus perempuan, tah mana kami. Tak pernah nampak batang hidung sampai tamat. Sampai selesai kuliah. Tanya tuh beliau tuh. Tak pernah nampak tah mana bentuk perempuan tahu. Sedangkan begitu aja susah ngapal Quran. Apalagi nampak buat tiap hari, diganding tiap hari. Macam mana? Fatihah pun tak jelas lagi hafalnya kan. Ini itu saran para ulama kita. Makanya sebagai Islam bagaimana kita yang seperti ini bisa kita kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian tak bergaul dekat seperti itu. Di samping itu perempuan juga diajarkan jangan berpakaian seperti pakaian-pakaian kita. Kan ada hadis jelas Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Sekarang coba tengok, susah membedakan mana laki-laki mana perempuan. Ya, baik. Kan? Ini kan dunia ini menunjukkan betul-betul tua renta. Baik Ustaz, mungkin terakhir sebagai kesimpulan aja sedikit Ustaz, bisa disampaikan pada pemirsa tentang kontes Miss World dalam perangan Islam tersebut. Silakan, kesimpulan ringkasnya, pertama, di negara asal sendiri pun mereka tak menyetujui. Itu semua ulah dari kapitalis mengeksploitasi perempuan untuk mensosialisasikan produk yang mereka buat. Oleh karena itu, kita juga umat Islam secara sadar tak menyetujui kontes tersebut. Kita berharap kepada penguasa yang punya tangan dan sebagainya, bagaimana hal tersebut bisa dipahami.
Yang sekarang yang terjadi ini belum selesai kan sampai tanggal 28, tolonglah dibubar aja lah sekarang. Tak usah disambung-sambung lagi. Itu pertama, dan kami tetap berdoa kepada Allah agar tak termasuk dari orang-orang yang membolehkan acara-acara seperti ini. Apalagi mendukungnya. Apalagi mendukung lagi. Ya itu aja. Baik pemirsa TVRI Rio Kopri dimanapun Anda berada, juga teman-teman di studio, demikianlah acara penyejuk kalbu kita pada sore yang berbahagia ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz kita yang berkenan hadir di studio kita. Semoga ilmu yang disampaikannya dapat bermanfaat bagi kita bersama dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Fakultas Usuluddin UIN Suskaria yang dengan semangat giatnya bisa hadir ke studio kita ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ingat ketika kemaksiatan ada di hadapan kita, marilah kita cegah bersama-sama. Ketika kita mempunyai kepemimpinan, mari kita cegah melalui kekuasaan kita. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami Muhammad Abror mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu seluruh